Di rumah bordil ini, semua LC wajib operasi bokong. Jadi bokong rata kayak gitu emang ada yang mau? Karena masih baru, aku selalu dibully sama seniorku. Padahal sebelumnya, aku bekerja sebagai guru ngaji pas masih di kampung. Sadaqallahul. Kenalin, ini Om Karbol, tamu langganan kita. Syira, kali ini kamu yang temenin Om Karbol. Kasih layanan tergacor, paham? Siap nih. Gak bisa gitu dong, Mi. Kan biasanya aku yang nemenin Om Karbol. Ya suka-suka mami dong, mau nyuruh siapa? Kok malah kamu yang atur? Cakep sih, walaupun agak tepos. Sebenarnya aku terpaksa kerja di rumah bordil ini. Soalnya, aku ditelepon rumah sakit di kampungku. Katanya ibuku serangan jantung dan dibawa tetangga ke rumah sakit. Ibu serangan jantung. Ibu kamu harus segera operasi jantung. Kalau enggak, nyawanya bisa bahaya. Waktu aku lagi bingung dari mana nyari uang buat biaya berobat ibu, tiba-tiba Mami Zi datang nawarin kerjaan. Body kamu bagus. Saya yang ditutupin. Mau kerja sama saya nggak? Nanti saya kasih kamu gaji gede. Gak apa-apa, yang penting aku bisa bayar uang operasi ibu. Kurang ajar, masih baru udah dapet tamu kaya. Pasti dia cari muka sama Mami. Ini nggak bisa kita biarin. Anak baru itu harus kita kasih paham. Heh, pasti kamu kan yang merayu si Mami buat ngelayanin Om Karbol? Maksud kakak apa ya? Kalah, gak usah sok polos deh. Dasar muka dua. Dan aku selalu disalahin senior-seniorku tiap aku dapet tamu yang kaya. Awas aja, kalau sampai tamuku kamu ambil, habis kamu. Dasar jelek. Gak cuma ngancam, mereka juga ganti obat KB ku sama obat KB kadaluarsa. Buruan tukar sebelum beli balik. Aku LC yang lagi naik daun, dan seniorku pada cemburu sama aku. Aku kembali dibully karena pelanggan kembali memintaku untuk dilayani. Udah dibilang ya, tinggalin Om Karbol. Malah kegatolan lagi. Sumpah, bukan aku yang mau, tapi Mami yang nyuruh. Oh, masih berani ngejawab. Stop! Apa-apaan ini? Lihat aja, aku bakal kasih pelajaran lebih dari ini. Dasar cewek sialan. Saya nggak mau investasi lagi kalau LC di sana masih ada yang belum oplas. Tapi Pak Toro. Halo Pak. Pak. Syira sialan. Awas aja. Kalau sampai Pak Toro tarik investasinya, aku habisin kamu Syira. Keti, Rama, mana Syira? Nggak tahu, Mi. Dari tadi belum ketemu sama dia. Emangnya ada apa, Mi? Gak usah kepo. Sana make up. Iya, Mi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau Mana sih ini anak? Udah jam segini belum datang. Telepon gak diangkat. Syira, dari mana aja kamu? Mami, Ini udah jam berapa? Kamu net kerja nggak sih? maaf nih, tadi aku kecelakaan, makanya aku telat. Astaga Syira, jaga badan aja kamu nggak bisa. Kalau kayak gini, gimana kamu ngelayanin pelanggan? Maaf nih, walaupun aku lagi sakit, tapi aku janji, aku bakal tetap ngasih servis yang oke buat pelanggan. Sialan. Asal kamu tahu, Pak Toro mau tarik sahamnya. Kalau kamu belum operasi bohong, tahu? Maaf nih, Syira benar-benar minta maaf. Nggak ada maaf-maaf. Pokoknya, besok saya mau kamu operasi bokong katamu itu. Kalau enggak, kamu saya pecat. Mi, aku minta maaf. Aku janji, cepatnya aku bakal operasi. Ya Allah, tolong bantu hamba. Hamba kamu di
dipecat. Hamba masih butuh sama pekerjaan ini ya Allah buat biaya berobat ibu. Malam ini aku ada pelanggan baru dan ternyata dia teman lamaku. Hai manis, malam ini kamu? Kenzo? Mampus, gimana nih? Aku selalu disiksa sama pacarku. Ampun, ampun. Buka mata kamu gede-gede. Baju aku jadi bolong gara-gara kamu. Tolong. Ternyata body kamu oke juga kalau pakai jilbab. Kalau gini, aku bisa jatuh cinta sama kamu. Untuk pertama kalinya, aku merasa dipuji dan tulus sama cowok. Gimana kalau kamu jadi pacar aku? Aku tahu kok, selama ini kamu diam-diam naksir sama aku. Semenjak hari itu kami pun berpacaran dan tinggal satu kos. Selama berpacaran, aku selalu disiksa karena sifat dia yang toksik. Sayang, ampun sayang, sakit. Sekali lagi kamu nyusulin aku waktu nongkrong, kita putus. Sayang, please, aku minta maaf. Aku janji aku gak bakal kayak gitu lagi. Oke, aku bakal maafin kamu. Tapi kamu selain aku sampai pagi dan jangan sekalipun minta berhenti. Gimana? Oh iya, dan satu hal lagi. Iya sayang. Aku janji, aku gak akan minta berhenti lagi. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ganti baju aku yang rusak. Iya sayang, aku minta maaf. Kalau aku udah gajian, aku bakal ganti baju yang sama. Dan aku janji, aku bakal beliin kamu baju model terbaru. Bagaimana? Kamu gak usah marah lagi ya? Bener ya? Awas kalau kamu bohong. Iya sayang, aku janji. Nah, gitu dong. Kalau kayak gini kan aku jadi makin sayang. Dasar cewek tolol. Mau aja dimanfaatin. Om, boleh nggak pulsanya aku minta tambah? Soalnya HP aku udah jadul nih. Boleh-boleh aja. Asal kamu kasih servis yang lebih dari biasanya. Gimana? Om tenang aja. Apa sih yang nggak buat Om? Pokoknya sampai lu terima. Aku pun berubah jadi binal demi mendapatkan uang lebih untuk biaya berobat ibu dan hidupin pacarku. Kurang ajar. Maksud kamu apa? Mau lepas mau saya cium? Kamu hina saya, hah? Enggak, Om. Aku nggak bermaksud. Sumpah. Ah, bacot. Bakal saya laporin ke mami kamu biar kamu dipecat. Tapi Om tunggu. Apa? Aku hamil? Enggak, aku nggak mungkin hamil. Kira, cepat keluar. Gawat, jangan-jangan mami dengar. Aku memakai korset buat nyembunyiin kehamilanku. Usia kehamilanku udah hampir 4 bulan. Untung aja mami gak tahu. Waktu aku lagi tes pack, tiba-tiba mami udah nunggu toilet. Shira, ngapain kamu di dalam? Udah sejam ini, baik tamu. Maaf Mi, aku lagi diare. Astaga, ada aja penyakit kamu. Saya nggak mau tahu ya, kamu minum obat sekarang. Dan saya nggak mau ada alasan sakit dan nggak kerja. Iya Mi, paham. Karena perutku makin lama makin besar. Mau nggak mau aku harus pakai korset buat nutupinnya. Mi, aku salah apa? Kenapa aku ditampar? Pakai nanya lagi. Tuh, lihat. Itu punya kamu kan? Astaga, kok Mami bisa tahu? Kenapa? Bingung. Gimana saya bisa tahu? Karena terlalu panik, aku lupa buang tes pack dan asal lempar. Dan mereka pun ngadu ke Mami. Mi, gawat. Gawat kenapa? Positif. Mama kamu hamil. Bukan Mi, tapi si Sira yang hamil. Apa? Shira? Kurang ajar. Sumpah Mi, ini bukan punyaku. Dia bohong Mi, jelas-jelas. Aku lihat dia panik keluar dari toilet. Pasti dia habis tes pack. Nih Mi, lihat sendiri. Selama ini dia itu nutupin perut buncitnya.
Karena sesak pakai korset, sesekali aku buka diam-diam pas nggak ada orang. Tuh ngapain dia buka-buka baju kayak gitu? Cepet-cepet videoin, nanti kita viralin videonya. Hamil? Kamu ingat kan? Kalau di sini tuh nggak boleh hamil. Jadi kalau kamu masih mau kerja di sini, kamu gugurin anak itu atau keluar dan bayar denda 50 juta. Apa? 50 juta? Kenzo, bisa ya kita nikah? Kamu udah gak sanggup untuk kerja di rumah Bordi lagi. Mimpi. Sampai kapanpun aku nggak pernah ngakuin kalau itu anak aku. Dan apalagi nikahin kamu, kita putus. Dan jangan pernah datangin aku lagi. Kenzo, tunggu! Aku pun terpaksa tetap kerja dalam kondisi hamil besar. Karena pacarku gak mau tanggung jawab. Ternyata ibuku nyusulin aku ke kota tanpa ngabarin aku dulu. Dan dia... Kira! Anakku! Tanpa aku sadari, ternyata ibuku ngikutin aku ke rumah bordil pas lagi kerja. Syira! Ibu, Kamu hamil? Mampus, ketahuan tuh sama ibunya. Iya tuh Bu, anaknya hamil di luar nikah. Kamu! Kenapa? Nggak terima? Orang emang kenyataannya kayak gitu kok. Keterlaluan kamu, Syira. Jadi selama ini kamu kerja haram? Iya. Ini semua tuh gara-gara ibu. Kalau aja ibu nggak sakit, aku nggak akan jual diri ibu dan tetap kerja walaupun hamil buat biayain operasi ibu. Karena aku nggak berani gugurin dan nggak ada uang untuk bayar denda, aku pun meminta keringanan ke mami. Aku mohon nih, coba pecat aku. Tolong kasih aku kesempatan. oke. Saya kasih kamu kesempatan. Tapi gaji kamu saya potong 50%. Sanggup? Karena nggak ada pilihan dan juga pacarku kabur, akhirnya aku pun setuju dengan syarat mami. Ya Mi, aku sanggup. Mending ibu mati daripada ibu tahu kalau kamu kayak gini, Syira. Silahkan, aku juga nggak peduli mau ibu hidup ataupun mati. Aku juga udah muak. Astagfirullahaladzim, Syira! Syira, mau kemana kamu? Ih, aku benci sama ibu, benci! Syira, awas Kak! Ibu! Bu, bangun Bu. Maafin ibu untuk bikin susah kamu. Jadi ibu yang baik ya. Maafin Ibu mau. Aku pun berjuang melahirkan sendiri dan ternyata bayiku cacat. Maaf Bu, anak ibu mengalami kecacatan. Apa ibu pernah mengalami kecelakaan atau benturan keras? Apa dok? Anak saya cacat. Nggak mungkin dok. Saya nggak pernah mengalami Dok, anak saya nggak mungkin cacat dok. Nggak mungkin. Semenjak melahirkan aku pun berhenti kerja di rumah bordil dan bekerja sebagai pelayan kafe. Sorry, sengaja. Udah bisa apa anak sekarang? Lupa, anaknya kecacat. Hasil zina ya. Kalian boleh hina aku, tapi jangan pernah kalian hina anakku. Paham? Dasar miskin. Bu, Syira kamu. Syira nyesel kedurhaka sama ibu. Syira nggak sanggup Bu kalau hidup sendiri. Syira masih butuh ibu. Aku menjalani sisa hidupku dengan penuh penyesalan.